Oh, ini mana ya? Oh, ini. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dovi Maulana dengan NIM 121190032 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengerjaan ujian tengah semester saya berupa rencana penelitian dengan judul Penerapan Data Envelopment Analysis dalam mengukur produktivitas dan efisiensi kinerja Krubus pada PT Puspajaya Transport. Selanjutnya, adapun hal yang melatar belakangi daripada rencana penelitian ini. Sektor transportasi umum memainkan peran penting dalam mobilitas masyarakat dan perekonomian, terutama di daerah perkotaan dan antar kota. Karakteristik transportasi darat, khususnya angkutan umum bus, dan tuntutan efisiensi dan kualitas pelayanan semakin meningkat. Adapun isu utama pada penelitian ini adalah produktivitas kru bus dalam artian supir dan kondektur. PT Puspa Jaya Transport mempengaruhi kinerja operasional dan kepuasan pelanggan dengan tantangan utama menyeimbangkan efisiensi operasional dengan kualitas pelayanan di tengah persaingan transportasi. Indikator yang dikaji adalah supir dan kondektur dengan input jumlah jam kerja, pengalaman kerja, biaya operasional, dan outputnya jumlah penumpang, jarak tempuh, kepuasan pelanggan. Teori dan metode manajemen kinerja, efisiensi teknis dan produktivitas, dan metode yang digunakan adalah metode analisis efisiensi relatif antar unit kru dan bus berdasarkan input dan output. Adapun data yang terbukti efektif dalam mengukur efisiensi di sektor transportasi dari kajian yang terdahulu atau ulasan terdahulu. Pada kepentingan penelitian ini, yaitu meningkatkan efisiensi operasional kru bus di PT Puspajaya Transport. Adapun rumusan masalah daripada rencana penelitian ini, yang pertama ada ulasan justifikasi urgensi, di mana eh, ada tantangan dalam mengelola produktivitas kru bus seperti supir dan kondektur. Kemudian ada efisiensi teknis banyak yang dibahas, tetapi fokus pada kru dan bus sebagai faktor manusia masih terbatas. Selanjutnya ada keterkaitan antar tujuan, di mana di dalamnya mencakupi mengukur produktivitas dan efisiensi kru dan bus menggunakan metode yang telah digunakan. Selanjutnya mengidentifikasi kru yang efisien dan membutuhkan peningkatan kinerja. Selanjutnya ada gap dan keterbatasan kajian, di mana gap dan keterbatasan kajian ini berfokus pada aspek sumber daya manusia dan analisis berbasis data untuk produktivitas kru. Kemudian adapun penggunaan DIE dalam manajemen kru bus membuka ruang untuk peningkatan produktivitas berbasis data yang lebih akurat. Tujuan dan asumsi daripada rencana penelitian ini adalah mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, dan merancang tingkat produktivitas dan efisiensi kru bus dalam artian supir dan kondektur pada PT Puspajaya Transport. Tujuan lainnya yaitu objek atau kriteria penelitian dalam cakupan kru bus seperti supir dan kondektur PT Puspajaya Transport dan industri yaitu transportasi darat, layanan angkutan umum antar kota. Adapun asumsi penelitian yaitu identifikasi atau eksplorasi, estimasi atau pengukuran atau pengujian atau evaluasi dan desain perancangan. Selanjutnya ada manfaat penelitian di mana eh, ada beberapa manfaat yang dirangkum seperti manfaat teoritis.
memperkaya literatur mengenai penerapan DEA dalam manajemen kinerja sumber daya manusia di transportasi. Adapun manfaat empirisnya seperti memberikan temuan empiris baru tentang efisiensi kinerja kru bus di Indonesia. Manfaat praktikalnya membantu PT Puspa Jaya Transport mengidentifikasi kru bus yang tidak efisien dan melakukan intervensi yang tepat. Untuk manfaat sosialnya, yaitu meningkatkan kualitas layanan transportasi umum, berdampak positif pada kepuasan penumpang. Adapun batasan atau ruang lingkup penelitian, di mana terbagi menjadi 7 batasan. Yang pertama ada batasan objek, di mana berfokus pada kru bus seperti supir dan kondektur di PT Puspa Jaya Transport, sektor transportasi darat. Yang kedua ada batasan populasi dan sampel, di mana semua kru bus di PT Puspa Jaya Transport menjadi batasan populasi dan sampel, dan 30 kru bus yang dipilih secara acak dari rute utama. Selanjutnya ada batasan metode atau teknik, di mana metode DIE untuk mengukur efisiensi kinerja kru bus. Selanjutnya ada batasan indikator atau variabel, di mana inputnya eh, yaitu jam kerja, biaya operasional, pengalaman kerja, dan outputnya yaitu jumlah penumpang, jarak tempuh, dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada batasan lokasi, di mana penelitian dilakukan di wilayah operasional PT Puspajaya Transport, mencakup area perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya yaitu batasan tujuan dan asumsi, terbagi menjadi tujuan dan asumsi. Tujuannya yaitu mengukur dan menganalisis produktivitas serta efisiensi kru bus. Untuk asumsi sendiri, faktor-faktor seperti jam kerja dan kondisi lalu lintas mempengaruhi kinerja. Adapun originalitas, novelty, dan gap penelitian, di mana keunikan objek pada wilayah berfokus pada kru bus, supir, dan konduktur di PT Puspajaya Transport, perusahaan transportasi lokal di Indonesia. Keunikan isu keilmuan eh, dicakup dalam teori menggabungkan teori manajemen kerja dengan DIE untuk pengukuran kinerja sumber daya manusia. Keunikan temuan yang diharapkan yaitu menghasilkan temuan baru mengenai efisiensi kinerja turbus yang minim diteliti di konteks transportasi Indonesia. Selanjutnya yaitu keunikan pendekatan dan metode, di mana penggunaan BDE sebagai metode utama untuk evaluasi efisiensi, fokus pada kinerja sumber daya manusia. Kurang lebih demikian eh, tugas yang sudah saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah, gitu.